Turun boy. Spiderman. Dua, tiga. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini kita mau kasih makan pepaya ke albino betina kita, betina dan jantan ya. Karena ini kayaknya udah beberapa ekor udah indikasi hamil teman-teman. Jadi kali ini kita akan ngeliatin kalian iguana yang udah mulai hamil itu kayak apa sih bentuknya. Yuk kita langsung aja masuk ke kandang ini albino. Kita taruh dulu. Oke, ini udah pada nungguin untuk dikasih makan ya teman-teman. Oke, kita masuk. Sip. Ini belum dibersihin, pagi-pagi langsung dikasih pepaya. Tutup dulu. Aduh, tuh lihat. Jadi kebiasaan setiap pagi iguana albino ini akan nempel di pinggir-pinggiran kawat. Memang karena menunggu kita untuk diberi makan. Nih. Oke, ayo sini. Come here. Nih, jadi seperti yang kalian tahu, kalian pasti udah tahu ya kalau si iguana albino itu penglihatannya agak nggak awas, agak blur dia ngelihatnya kalau ngelihat apapun ya, makanan, mau lihat iguana yang lainnya. Nah tapi dia kalau udah besar, udah sebesar indukan ini, biasanya penglihatannya udah agak mendingan daripada dia waktu kecilnya, babynya teman-teman. Oke, ini sini. Oke, ini biasanya kita pindahin ke sini biar dia nanti makannya di sini teman-teman. Jadi ada yang kita suapin, ada yang memang makan di sini. Oke, dia ini sebenarnya lihat kok nih, mereka nih lihat nih, kan pada lihat. Oke, sini. Ini ditinggal nanti siang habis pasti. Oke, coba kita akan suapin random teman-teman, acak ya. Pakai ini udah nggak pakai peso nih, sekarang udah punya penjepit. Oke, ini yang indukan proven kita. Ayo. Ya tuh. Tadi kalian lihat kan gerak-geriknya tuh nggak langsung dimakan si pepaya ini, tapi dia agak kayak meleset dulu. Tuh. Sini. Oke, sip. Nih udah ada beberapa yang datang dan makan langsung. Tuh. Oke, ini. Mau nggak? Nih, tuh lihat jantannya. Ups, waduh jatuh. Oke, kita sekarang cari teman-teman yang kira-kira udah hamil. Jadi aku tadi lihat ada beberapa ekor yang indikasinya sih udah hamil. Nih, ini yang itu ya. Kalau kalian lihat yang ini, si bocah satu ini kayaknya udah hamil. Bisa dilihat dari bagian perut. Jadi kalian kalau mau lihat iguana hamil atau enggaknya, kalian bisa cek waktu pagi-pagi teman-teman, pagi hari. Karena itu waktu mereka belum makan, perut belum keisi makanan, jadinya kalian bisa lihat bagian perut. Tuh. Oke, ayo coba. Nah dia masih mau makan. Oke, jadi iguana waktu dia istilahnya hamil muda, dia itu makannya akan tetap banyak teman-teman, jadi nggak kelihatan. Nah ini mungkin masih hamil muda, jadi makannya masih rakus tuh, masih gigit-gigit kan, jadi dia masih makan. Nah nanti kalau udah memasuki usia kurang lebih 3 minggu sampai sebulan, jadi iguana tuh hamilnya 2 bulan teman-teman, kurang lebih 2 bulan, terus habis itu baru keluar dari perutnya si induk.
Nah, jadi tadi kalau misalnya udah umur 3 minggu sampai 1 bulan, dia makannya agak berkurang, teman-teman. Nah, waktu itu waktu dia makannya berkurang, di sini aja. Nah, waktu dia makannya berkurang, kalian wajib kasih cairan yang banyak, teman-teman. Makanya ini kita suplain kasih pepaya terus biar cairan mereka banyak. Nggak apa namanya? Nggak dehidrasi. Oke, sini ini juga ada nih. Oke, yang tadi tuh kayaknya ya hamil. Jadi tanda pertama adalah jelas kelihatan banget kalau perutnya itu membuncit, teman-teman. Ayo, sip. Nah, perutnya membuncit itu, tapi tanda-tanda itu terjadi ketika udah umur kehamilan umur kurang lebih 3 minggu sampai sebulan. Nah, tapi pernah ngalamin juga sih umur 2 minggu udah kebentuk telur, teman-teman. Jadi di bagian perut sini, nih bagian perut ini udah ada kayak gelembung-gelembung gitu. Itu waktu dia lagi jemuran, lagi santai, dan perutnya dan perutnya ngadep ke bawah ya. Jadi kayak telurnya keluar, kelihatan kayak menonjol gitu di bagian perut. Nah, itu tandanya mereka udah isi. Nah, selama masa kehamilan kalian wajib tadi itu ya kasih pakan yang banyak mengandung air, teman-teman. Kayak pepaya, semangka. Kalau semangka sih buat selingan aja ya. Semangka nggak begitu bagus untuk iguana, teman-teman. Jadinya paling aman sih pepaya. Cairannya banyak, seratnya banyak, bikin pup juga lancar. Dan mereka biasanya suka favorit banget sama pepaya nih, si iguana nih, teman-teman. Ini kurang ya nih pepaya segini. Nanti kita tambahin lagi. Ini baru separuh. Mantap. Dan wajib untuk memotong pepaya kecil-kecil dan bentuknya seperti ini, teman-teman. Nih, kalau kalian perhatiin dari pengalaman kita sih, kalau kita motongnya nggak apa ya, ini modelnya kayak memanjang gitu ya, kayak kentang gitu, memanjang, kentang goreng, kayak kentang goreng gitu. Soalnya kalau bentuknya nggak kayak gini, dia tuh makannya susah, dan kadang-kadang satu kayak gini nih makanya bisa lama banget sampai dia nyangkut-nyangkut, dan akhirnya cuma dapat satu aja. Jadi kasihan. Jadi bagusnya sih, nih misalnya potongannya kayak gini, ini terlalu besar. Nih, ini biasanya nyangkut di bagian mulutnya. Waduh, iguana jatuh. Oke, sini. Ini jantan nih kayaknya. Tuh. Selain potongan yang apa namanya, kayak kentang goreng tadi ya, memanjang gitu, kalian juga motongnya harus tipis, teman-teman. Tuh, kalau kalian lihat situ kan tipis, jadi dia gampang untuk motongnya ya. Kalau udah ketebalan terlalu tebal atau dan terlalu besar, nggak seperti ini, nggak melonjong-lonjong gini, itu nanti dia susah banget, bisa kesedak juga, bisa berujung kematian yang paling parah ya. Tuh, sip. Kan enakan makannya kalau kayak gitu. Oke, ini lihat perutnya kayak buncit ini kan. Ini belum tentu hamil ya, karena ini masih memasuki awal-awal masa birahi puncaknya si iguana. Jadi yang jantan pun baru birahi beratnya ini baru sekarang. Jadi mungkin baru mulai kawin baru hari-hari ini, teman-teman. Minggu-minggu ini nih, lihat. Ini yang jantan nih. Pangkal ekornya udah mulai ngembung. Dan femoral pores-nya udah mulai kelihatan keluar kayak spike gitu. Kita liatin kalian, kemarin ada yang jantannya tuh di pojokan. Kita liatin dari jauh nih. Oke, nah ini lagi birahi berat banget, teman-teman. Kalau kalian lihat bagian pangkal ekor udah mulai mengembung banget, dan dia makannya udah menjadi dikit. Nah, walaupun dia dikit tapi tetap makan ya, makan tuh tetap, dan biasanya juga nafsu makannya berkurang, tapi tetap makan walaupun dikit ya. Dan harus kayak gitu, teman-teman. Ada info tambahan juga. Nih jantan birahi berat nih, jantan birahi berat kayak gini nih. Kurus, lihat, makannya dikit. Ini makannya dikit. Pangkal ekornya gembung banget, gila nih, gembung banget nih. Udah kawin mungkin ya. Ini gembung banget, dirasain juga bisa, dilihat dari jauh juga tuh, lihat kayak bengkak. Nah, itu, dan dia coba kita deketin ke papaya ya. Dan dia nafsu makannya harusnya sih tuh dikit, tapi tetap makan ya, nih kayak gini nih. Jadi bisa dibedakan, teman-teman, iguana birahi, aduh, sakit itu. Iguana birahi dan iguana yang sakit ya. Ini bukan sakit, dilihat bagian ekornya itu kurus, tuh lihat kurus kan. Bagian hemipenisnya gendut.
dan dia cenderung slim, kurus gini, tapi makannya tetap oke. Nah itu jadi harus dibedakan teman-teman antara sakit dan birahi. Nggak mau makan karena sakit dan nggak mau makan karena birahi teman-teman. Makanya sedikit. Sip, begitu. Dan mudah-mudahan ini kayaknya udah pada kawin. Tuh lihat jantannya, tuh lihat bengkak banget kan, bengkak banget tuh, udah selesai dia makannya. Jadi jantan yang birahi memang cuma dikit kayak gitu, makanya setelah selesai makan 2-3 potong pepaya terus udah dia pergi gitu. Nih ini pada birahi di itu, lihat tuh, kelihatan kan? Wuis, sejantan tangguh ini. Sip. Oke, kembali ke topik yang betina teman-teman. Jadi betina yang nih, buset, dari tadi di depan kita. Nih, ini kayaknya udah antara ovulasi atau udah isi, nggak tahu nih. Hei, nih betina yang udah isi umur sebulanan, dia juga makannya jadi dikit teman-teman. Jadi buat kalian yang ngalamin kok habis kawin makannya betina yang betina makannya jadi dikit. Nah itu normal karena memang perutnya udah keisi telur teman-teman. Jadi dia udah apa ya, udah kekenyangan. Ngapain sih kamu nih? Turun, woi. Turun, woi. Spiderman. Bantu yuk. Ayo, sini. Lepas. Aduh. Tuh situ. Hap. Sip. Nah itu. Coba kita terawang ya. Ini ada kayak cendolan nggak sih nih? Nih teman-teman nih. Nih kebetulan banget nih, beruntung banget nih lihat yang kayak gini nih. Ini tadi kita amati dia tuh makan pepaya tapi dikit. Dan ini kalau kelihatan nggak sih kalau di kamera, ini kayak ada cendolan. Moga-moga ini telur ya. Nah, sip, udah biarin aja, nggak nanti nggak stres ya. Ini betina tulen, bisa dilihat bagian apa namanya subtimpaniknya ini kecil, betina, dan kepalanya juga cenderung kecil. Sip, ini loh, kelihatan nggak sih? Kamera nih ada kayak cendolan. Ini bukan Bladderstone ya. Amit-amit dah. Bladderstone. Good girl. Sip. Jadi teman-teman, buat kalian yang punya iguana sepasang atau punya betina yang lagi hamil, wajib hukumnya untuk kalian kasih pepaya rutin teman-teman, biar mereka kandungan airnya terjaga. Jadi di musim-musim kawin kayak gini nih, betina jantan, terutama jantan itu rawan banget kena sudden death karena mereka kan birahi makannya dikit. Udah makannya dikit dia kekurangan air, udah itu kombinasi yang parah untuk iguana teman-teman, dan biasanya mereka akan dehidrasi, lemas, dan mati. Jadi ya perlu disiapin pepaya itu tadi sih, jurus paling ampuh adalah pepaya. Sip. Halo. Oke, tuh lihat udah tinggal segitu. Dan itu walaupun makannya lama banget ya, memang lama cenderung karena mereka agak burem liatnya. Jadi kelamaan. Ini kalau iguana normal udah habis dari tadi ya. Oke, kayaknya gitu dulu teman-teman vlog kita, vlog singkat hari ini. Moga-moga bermanfaat buat kalian yang punya iguana yang lagi hamil atau yang lagi birahi ya. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.